Tuhan? Enggak bang, saya nggak mau melarang-larang Tuhan Anda, terserah abang lah. Kan kita nggak mau maksa di sini abang. Saya nggak Kalau mau Anda maksa percaya abang. batu bisa kalau Anda bisa percaya bahwa batu bisa menghapus manusia, kenapa saya tidak percaya Bunda Maria bisa melahirkan Tuhan? Nggak ada batu bang, nggak bisa batu nggak bisa. Bang juga udah balik. Bantu saya. Hajar aswad kan bisa menghapus dosa. Itu menurut kepercayaan Anda hajar aswad kan bisa menghapus dosa? Enggak bang, bukan batunya. Tidak ada dalilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya dengar Tuhannya Kristen bisa jadi manusia. Berarti Tuhan Anda Ya, bisa silakan, menjadi Bang bukan Suma. Tuhan. Ya? Tuhan Anda bisa menjadi bukan Tuhan berarti. Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan? Ya kan manusia bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Ya memang manusia Iya. bukan Tuhan. Nah, sekarang Tuhan Anda katakan menjadi manusia, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Atau memang bukan Tuhan yang Anda paksakan, atau Anda dipaksa untuk menuhankan. Salah satunya itu. Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan, atau memang bukan Tuhan yang mau dituhankan, yaitu iblis. Salah satunya di antara keduanya. Karena Tuhan tidak mungkin berubah menjadi bukan Tuhan, Bang. Ya itu kan kepercayaan Bang Suma. Itu bukan kepercayaan saya, itu kepercayaan Yesus. Oh, tidak. Loh, Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 7, nomor 28, nomor 29. Kamu mengenal Coba aku. baca. Ya. Kamu mengenal Ya, coba aku. Bang, coba. Tetapi, Ya, Bang Suma baca dulu. kamu mengenal Lengkap ya. aku. Kasih lengkap. Kamu dulu. mengenal aku. Tetapi kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku. Ya. Kamu kenal aku kenal dia. Sebab aku datang dari dia. Dan dia yang mengutus aku. Berarti Yesus ini mengatakan dia ini utusan Tuhan. Yang dikenali oleh muridnya. Tetapi dia sendiri. Tetapi muridnya tidak kenal dia yang telah mengutus Yesus. Jadi Kristen ini dipaksa untuk memahami sesuatu yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Siapa itu ya? Kristus palsu dong. Kristus palsu ini yang mau dikenal menjadi Tuhan, Bang. Yesus pernah dipaksa oleh Kristus palsu ini untuk supaya Yesus menyembahnya, tapi Yesus tidak tergoda untuk menyembah si Kristus palsu. Begitu, saudara. Ya, Bang Suma coba ulangi tadi apa dalil yang tadi Bang Suma baca tadi. Yohanes 7 28. Waktu Yesus mengajar di bait Tuhan, Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Akan tetapi aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal." Memang kamu kenal aku, memang aku kamu kenal, tetapi dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Berarti aku dengan yang mengutus aku adalah dua hakikat yang berbeda. Kristen muncul atas prakarsa Paulus melalui Kristus yang datang kepadanya, menganggap bahwa Yesus anak Maria yang adalah rasul utusan Tuhan untuk Bani Israel sebagai Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Kenapa? Karena yang membisikkan Anda itu adalah Kristus palsu yang ada dalam diri-diri Kristen. Itu, saudara. Silakan. Ya, Bang Juma. Ayat yang tadi Bang Juma bacakan tadi itu kan Yesus mengatakan, "Aku datang dari Dia, kamu tidak mengenal, kamu tidak." Bagaimana? Bang Juma baca ulang dulu karena saya nggak pegang apa. Yesus berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu aku ini asalnya dari mana. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus
oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dan Dia itu adalah dua pribadi, dua hakikat yang berbeda, Bang. Anda mengatakan kata Tuhan Yesus, datang dalam rupa manusia, itu salah itu. Kan Lanjut. Yesus mengatakan begini, aku dan Bapa adalah satu. Ya, itu kan Satu ada di apa? dalam Alkitab. Aku dan Bapa Iya. adalah satu. Masa tidak ada ayat? Satu Ada apa? loh. Satu apa? Memang ada, tapi satu apa? Ya kalau menurut Satu Juma, apa, Bang? ya Satu apa? Ya Artinya- satu pekerjaan. Ya. Satu ucapan, satu pekerjaan, satu visi, satu misi, bukan satu hakikat. Artinya begini, Yesus itu datang daripada Allah. Yesus Nah, datang betul, dari berarti Bapa. dia- begitu. Berarti Nah. dia bukan Bapa. Terus kita kembali kepada ayat yang tadi Bang Juma baca, bahwa Iya. kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Ya. Nah, itu dua. Sudah jelas itu. Nah, sekarang begini. berarti Yesus dan Bang Juma Bapa- dengar dulu. Silakan. Bang Juma dengar dulu. Hmm. Karena manusia tidak mengenal Allah, maka datanglah Yesus yang menggambarkan rupa Allah itu seperti apa. Oh, Seperti salah, Yesus. salah. Yesus mengenalkan rupa Allah kepada manusia. Seperti begitu dong. Salah. Kalau salah ya Anda itu kan baca- menurut Bang Juma. Bukan, ini dalil. Itu kan- Yohanes 1. Ya. Yohanes 1 nomor 18. Itu ucapan dalil. Penulis Yohanes yang mengatakan itu, bukan Bang Suma yang mengatakan. Apa kata dalil yang Itu di kan- dalam 1 Yohanes 1 itu? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yesus dilihat nggak? Nah, Dilihat. sekarang Bang Suma. Berarti Yesus bukan Allah. Bang Suma. Ya. Oke. Bang Suma, kalau Yesus berkata, tidak seorang pun yang melihat Bapa. Ya, manusia siapa yang melihat Allah? Nah, itu Kan udah betul. ketika Tetapi Yesus datang, bisa kan tidak dilihat. ada seorang manusia pun. Justru Yesus datang itu menunjukkan rupa Allah kepada manusia. Tidak ada dalilnya rupa Allah ditunjukkan oleh Yesus. Tidak ada. Dialah yang menyatakan, Yesus yang menyatakan tentang Bapa itu. Menjelaskan, menerangkan apa penjelasan Yesus tentang Bapa itu. Memang kamu mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa. Itu penjelasan Yesus. Bapa tidak lebih besar daripada aku. Bapa tidak bisa kau lihat, tidak bisa kau dengar suara. Itu penjelasan si anak Yesus. Tetapi karena kalian adalah oknum pengikut Kristus palsu, kalian memaksakan yang asli ini adalah Tuhan. Kenapa kalian memaksakan yang manusia asli ini adalah Tuhan? Karena kalian diperintahkan sama Kristus palsu untuk mengajarkan kepada seluruh manusia untuk menyembah kepada Yesus Kristus. Padahal itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Antara Yesus asli dengan Yesus penyesat itu berbeda misi. Yesus asli pengikutnya adalah Yudaism. Yesus palsu adalah pengikutnya Kristen. Orang Yahudi jangankan menuhankan Yesus, menganggap Yesus Mesia aja kagak. Jangankan menganggap Yesus Tuhan, mendudukkan Yesus sebagai anak yang lahir dalam keadaan suci saja kagak. Boro-boro menuhankan. Sedangkan Kristen tidak pernah Nabi diutus kepada Kristen. Tidak ada Tuhan menjanjikan Mesias kepada Kristen. Tetapi Kristen muncul dengan pongahnya
Ini penampakan toilet di rumah lama sebelum rumahnya dibongkar. Kadang bisa aja sampai ada ular masuk kayak gini, guys. Nah, dan ini penampakan wajah baru mengajarkan kitab Roma, Galatia. Kapan? Kapan Bapak mengajarkan kitab Galatia? Pernah? Nggak pernah. Bapak mengajarkan bilangan, ulangan, apalagi imamat, apalagi keluaran, kejadian. Itu yang diajarkan oleh Bapak. Sedangkan Kristus palsu membisikkan, membisikkan 13 buku kepada pendiri agama Kristen. Apa itu? Galatia, Roma, Filipi, dan seterusnya. Itu bisikan Kristus palsu itu. Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi aku menerima Injil dari Kristus yang bukan anak Maria. Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Jelas itu. Kristen ini bukan pengikut Kristus anak Maria, Bang. Kalian itu pengikut Kristus yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Itu kata Yesus. Jadi kami umat Islam itu tidak heran kenapa Kristen ini berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengimani ajaran para nabi, sedangkan Kristen mengimani ajaran Kristus palsu. Makanya berbeda. Coba Anda lihat agama Anda. Ada kitabnya Yahudi di agama Anda, yaitu Anda sebut perjanjian lama. Ada kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, dan seterusnya. Tapi agama kalian berbeda dengan agama Yahudi. Kenapa? Karena kalian pengikut Kristus palsu. Kalau mereka, orang Yahudi, bukan pengikut Kristus palsu. Mereka pengikut Kristus yang benar. Kores, Harun, Daud, Saul, itu Kristus palsu asli semua tuh yang mereka ikuti. Sedangkan ente Kristen mengikuti satu Kristus, yaitu Kristus palsu yang Yesus nubuatkan. Dia akan datang menyesatkan banyak orang. Makanya pengikut Kristus palsu ketika bertemu dengan Yesus diusir kalian. Matius 7, 22, 23. Apa kata Yesus asli? Banyaklah daripadaku wahai Kristen, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas itu, Bang. Apakah Anda nggak sadar? Yahudi hari Sabtu, kalian hari Minggu. Yahudi menyembah Elohim, kalian menyembah Kristus. Yahudi tidak makan babi, kalian makan babi. Yahudi kitabnya Taurat, kalian kitabnya Roma, Galatia, Filipi. Yahudi kemudian bersunat, kalian tidak bersunat. Tapi kalian mengaku kalau kalian itu juga adalah Yahudi rohani. Artinya kalian ini jelas adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu tersebut. Begitu saudara, silakan. Bang Juma, tadi Bang Juma mengatakan bahwa orang Yahudi mempercayai bilangan, ulangan, imamat, kejadian, dan lain sebagainya. Terus orang Kristen mempercayai apa? Roma, Filipi, Roma, Galatia, Matius, dan Bang Juma sendiri tidak sadar bahwa yang tadi Bang Juma sebut itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh manusia. Itu bukan kitab yang diturunkan dari Tuhan langsung jatuh ke muka bumi. Bang Juma gimana sih? Masa Saudara, Bang Juma kalau Anda kitab itu ya itu kan ditulis oleh manusia. Sampai dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu kan yang tuliskan manusia. Manusia-manusia ini menulis apa yang Tuhan maksud dan apa yang Tuhan pesan kepada manusia. Lewat nabi-nabinya, lewat rasul-rasulnya, Tuhan menulis mereka, Tuhan menyuruh mereka menulis.
supaya menjadi pelajaran dan peringatan kepada manusia. Masa Bang Juma bilang itu dipercaya? Ya Bang Juma sendiri berasumsi, menggiring opini sendiri untuk menyesatkan orang Kristen. Jadi yang menyesatkan adalah Bang Juma yang menyesatkan, begitu. Oke, terkait dengan Nabi Musa, kitab Taurat atau kitab Tanak, Kisah Para Rasul 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Elohim sebagai pemimpin dan penyelamat. Musa ini penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Sekarang mana dalilnya malaikat berfirman kepada Paulus? 13 buku yang dituliskan Paulus dari bisikan-bisikan makhluk yang ngaku Kristus itu, ada nggak dari malaikat? Ada nggak malaikat datang kepada Paulus? Paulus mengatakan, aku menerima Injil bukan dari manusia anak Maria. Bukan dari manusia aku terima Injil, tapi dari Yesus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Manusia dan bukan manusia. Gelarnya sama, sama-sama Kristus. Satu Kristus asli, satu Kristus palsu. Yang asli manusia, yang palsu bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Kata siapa? Kata Paulus. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Sejak kapan anak Maria bukan manusia? Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, Kristus palsu. Makanya pengikutnya aneh-aneh. Makanan yang diharamkan dihalalkan. Kitab suci yang disucikan dikatakan terkutuk. Kemudian perintah sunat yang dikekalkan dibatalkan. Apalagi sabat yang harus dikuduskan dirubah menjadi minggos. Aneh kan jadinya. Sementara Yesus sendiri memberikan topang yang sangat kuat kepada pengikutnya, yaitu menjalankan seluruh hukum Tuhan. Bahkan ketika dia ditanya, Guru, apa yang bisa aku kerjakan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Matius 19 nomor 16 dan seterusnya. Apa kata Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, lakukan segala perintah yang ada di dalam kitab Tanak. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 26 nomor 24, anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab Tanak. Lukas 24:44, aku berkata kepadamu, memang harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak. Bukan di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, bukan. 13 buku Paulus ini itu diasalkan dari Kristus palsu yang justru Yesus minta kepada pengikutnya agar waspada kepada Paulus. Orang Yahudi kalau melihat pengikut Paulus diludahin, coy, diludahin. Kenapa? Karena yang datang kepada mereka saja asli ditolak. Apalagi yang palsu. Yang asli aja mereka tolak, apalagi yang palsu. Yang asli mau tahu? Yesus yang asli ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, meminta Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Salah nggak Yesus? Nggak salah. Yesus mengajarkan, engkau tidak akan bisa hidup, mendapatkan hidup kekal, jikalau engkau menghapuskan Taurat meskipun yang paling terkecil. Salah nggak Yesus? Nggak salah. Tapi kenapa ditolak? Ayo, kenapa ditolak oleh mereka? Yesus asli yang mengajarkan kembali kepada hukum Elohim, kembali kepada hukum Tuhan, ditolak oleh Yahudi. Apatah lagi Yesus palsu yang datang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu tinja. Tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat. Yang asli aja ditolak, yang memuji-muji hukum Taurat aja ditolak, apalagi Kristus palsu yang menghujat Taurat. Makanya hari ini ada dua pilar yang berdiri di depan umat Islam. Pilar yang kanan adalah Yahudi,
pilar yang kiri adalah Kristen. Mana yang betul di antara keduanya? Gak mungkin dua-duanya betul. Yang ada kemungkinannya dua-duanya salah, tapi tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin kemudian dua-duanya benar. Satu di antaranya adalah salah, satu di antaranya adalah benar. Tapi mustahil dua-duanya benar. Mustahil. Satu penyembah makhluk, anak bayi, satu penyembah Elohim, laisa kamitslihi syai'. Satu penganut Taurat, satu penganut Roma. Satu ibadah Sabat, satu ibadah Minggos. Satu kemudian sunat, satu tidak sunat. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti ada satu di antara kedua kelompok ini yang sesat oleh karena Kristus palsu. Renungkan, pikirkan itu. Pikirkan. Silakan saudara. Saya kalau bernarasi panjang langsung aja dikat, dipotong. Yang penting jangan menghujat. Silakan. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Tuhan berbicara kepada malaikat berbicara kepada Nabi Musa. Nabi Musa di semak pelukan. Kan Tuhan sendiri yang turun dan berbicara kepada Musa lewat malaikat. Itu pada zaman nabi-nabi. Setelah zaman Yesus, Tuhan tidak datang lagi dan berbicara langsung kepada manusia, tapi Tuhan yang hadir sebagai Yesus itu yang hadir dalam manusia. Sedangkan Paulus kan tidak mengajar apa? Ajaran yang mengikuti kehendak dan kemauan Paulus. Paulus kan yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Paulus pun mengajarkan hal yang sama. Paulus tidak melenceng dari apa yang Yesus mengajarkan. Paulus kan tinggal melanjutkan. Kenapa di sini Abang Juma salahkan Paulus? Paulus kan tidak salah. Paulus kan mengajarkan yang benar. Paulus mengajarkan tentang kesucian. Yesus mengajarkan tentang kesucian. Apa yang Yesus ajarkan itu yang tinggal dilanjutkan oleh Paulus. Kenapa harus diputar-putar? Harus dibelokkan ke sana kemari? Paulus tidak menyesatkan. Yang menyesatkan adalah mereka-mereka yang memutar-balikan firman yang sudah diajarkan oleh Yesus itu sendiri. Firman yang sudah datang sebagai Yesus itu sendiri. Firman itu yang hadir sebagai manusia mengajarkan. Para ke-12 murid itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kan tidak berbeda. Semuanya ikut satu koridor dan satu tujuan. Kenapa di sini sekarang Pak Juma mau putar balik? Kami orang Kristen tidak pernah kaget atau tergulung dengan apa yang Bang Juma. Karena kami tahu siapa yang menyesatkan dan siapa yang mengajarkan kebenaran. Itu loh Bang Suma. Jadi Bang Suma mau bicara A, B, C panjang kali lebar segala macam, kami tidak akan pernah percaya atau memang Anda nggak pernah percaya Yesus. Iya. Sekarang begini saudara. Kami tetap percaya Yesus. Kalau percaya Yesus ngapain jadi Paulus? Ngapain ikut Paulus? Syarat percaya kepada Yesus, saudara, syarat percaya Yesus itu harus percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Syarat percaya itu kudu wajib hukumnya percaya kepada Bapa yang mengutus Yesus. Itu syarat untuk percaya kepada Yesus. Sedangkan Paulus mengatakan, kamu tidak akan hidup di dalam kasih karunia kalau engkau masih mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Engkau lepas dari Kristus jika engkau mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat. Jika engkau meminta, jika engkau masih mengemis-ngemis keselamatan, kebenaran dari hukum Taurat, Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia. Yesus Kristus akan lepas darimu jika kau masih mengharapkan kebenaran ada di dalam hukum Taurat. Itu kata Paulus. Sedangkan Yesus menyelamatkan manusia dengan syarat manusia pengikutnya wajib hukumnya menjalankan hukum Taurat. Paulus mengatakan untuk selamat tinggalkan Taurat.
mengharapkan kebenaran dalam hukum Taurat aja itu tidak benar. Apatah lagi mempraktekkan. Makanya Paulus mengajarkan, marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Kristus telah memerdekakan kita dari aturan-aturan Tuhan dan kuk penghambaan. Galatia 5 nomor 1. Coba saudara pikirkan itu. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Berarti hukum Taurat itu harus ditinggalkan. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Akan tetapi, barang siapa yang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dan menjalankan hukum Taurat, tidak meninggalkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Tapi Paulus mengatakan, enggak. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bertentangan. Kata Yesus, yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi di kerajaan surga. Kata Paulus, jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, engkau tidak akan mendapatkan kebenaran. Kamu lepas dari Kristus, sia-sia kematian Kristus jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Berbeda dengan Yesus. Kalau kau menjalankan hukum Taurat, maka engkau akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Siapa yang diikuti oleh Kristen? Paulus. Dari mana? Siapa yang membekingi Paulus? Kristus palsu. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena Paulus mendapatkan bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itulah sibilisisis. Silakan saudara. Ya, baik. Terima kasih Abang Juma. Tadi Abang Juma terlalu berpidato panjang lebar, tapi intinya gini Bang Juma. Intinya adalah Paulus itu, Bang Juma sendiri tahu, Paulus itu awalnya itu Paulus adalah ahli Taurat. Paulus itu dididik oleh guru hukum Taurat. Itu Gamaliel adalah seorang guru. Ya, dia yang membimbing Paulus, dan Paulus tahu apa yang dibuat atau apa yang diajarkan oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu seperti apa? Dan Yesus datang. Yesus bilang datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk membenarkan. Tetapi Yesus mengkondisikan itu dengan memotong hukum Taurat. Yang terpenting yang terutama adalah bukan melakukan kebiasaan-kebiasaan agama dengan tradisi dan leluhur. Tidak. Yesus datang mengajarkan supaya manusia itu percaya kepada Tuhan. Yaitu Yesus mengajarkan dua hukum yang terbesar adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu adalah, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus mengajarkan kedua hukum ini adalah yang terpenting dan yang terutama dalam kehidupan manusia. Dan sesuai dengan apa yang diajar. Jadi Paulus bukan meniadakan atau Paulus mengarang-arang, tidak. Paulus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena Paulus tahu bahwa apa yang Yesus katakan itu adalah benar. Yang Yesus buat itu adalah benar. Sedangkan yang diajarkan, yang dipraktekkan oleh tradisi-tradisi Yahudi adalah itu hal yang tidak benar. Adalah mereka mempraktekkan kehidupan tradisi dan tidak berpegang kepada apa yang seharusnya mereka tuju begitu. Bukan mempraktekkan kehidupan jasmani, duniawi dan lain. Tapi yang dicari adalah kehidupan surgawi. Itu loh Bang Juma. Jadi jangan terlalu panjang lebar ke sana ke sini. Kita jalannya lurus saja Bang. Paulus mengatakan tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat
dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan memperoleh hidup, dia akan memperoleh tempat yang tertinggi di dalam kerajaan surga. Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, orang yang melakukan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Mana yang betul, saudara? Mana yang betul? Melakukan hukum Taurat menurut Yesus akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Kata Paulus, melakukan hukum Taurat tidak ada kebenaran di dalamnya. Mana yang betul? Yesus atau Paulus? Mana yang betul? Silakan Anda jawab. Pingsan anak orang. Pingsan anak orang. Nandola, Mana yang betul? tidur Nandola, saya bangun, up. Ayo. Yesus memanggil. Yang betul yang ayo. mana? Nah. Mana yang betul? Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlal kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Jelas itu. Al-Quran yang mengatakan itu. Sama seperti ajaran Yesus. Sama seperti ajaran Yesus. Kata Yesus, yang menjalankan hukum Taurat akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Itu ajaran Al-Quran mengatakan itu. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Aku Tuhan telah menuliskan aturan Taurat kepada Musa, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan kepada segala hal. Lalu aku berfirman kepada Musa, wahai Musa, berpegang teguhlah kepada hukum Tauratku dan suruhlah umatmu berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran menerangkan itu, Yesus menerangkan itu. Datang Paulus, apa katanya? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Makanya orang Kristen cuman ibarat pakai lipstik, pakai topeng, ditulis di mukanya, kami pemilik kitab Taurat loh. Periksa kulupnya, periksa meja makannya, makanan-makanan yang diharamkan oleh Taurat dimakannya. Lihat rumah ibadahnya, banyak patung di dalamnya. Yang disembah pun Kristus. Orang-orang Yahudi tidak ada sejarahnya menyembah Kristus. Gak ada. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa yang mesti saudara-saudara Kristen ini jelaskan. Jangan cuma mutar. Jelaskan. Yesusnya mengatakan, hidup kekal engkau dapatkan. Satu. Yang kedua, kau menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga. Dua. Yang ketiga, engkau mendapatkan hidup kekal bila mana engkau menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu? Taurat. Tuhanlah yang harus jadi panutan orang-orang Yahudi pengikut Yesus, bukan Paulus. Jadi saudara-saudara Kristenku, ayolah buka diri, pelajari kembali Bible ini dengan seksama. Kami umat Islam tak ada beban. Kalian mengatakan Yesus itu utusan Tuhan, kami beriman bahwa yang datang di tengah Bani Israel itu lahir tanpa ayah adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Tidak ada beban kami. Kalian mengatakan Bapa yang mengutus Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Bagi kami itu bukan beban. Kenapa bukan beban?
Karena bagi kami beriman kepada Tuhan yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepada keturunannya. Kami tidak ada beban untuk itu. Kalian mengatakan Yesus mengajarkan Injil. Kami beriman kepada hal demikian. Karena kami tahu, kami paham betul. Kami beriman kepada kitabullah yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada beban. Bahkan kami rela, berani mengatakan kami cinta kepada Yesus. Kami sayang kepada Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Bagi Bani Israel, mereka tidak akan sampai kepada Tuhan yang benar tanpa melalui Yesus. Berani kami mengatakan itu. Yesus adalah manusia suci. Yesus adalah manusia yang diberkati. Yesus terkemuka di dunia dan akhirat. Yesus adalah orang yang didekatkan Allah kepada. Berani kami mengatakan itu. Tapi ente sebagai penganut ajaran kasih yang konon ceritanya mengasihi musuh, beranikah kalian mengatakan aku cinta kepada Nabi Muhammad? Sebagai implementasi kasih mengasihi musuh, beranikah kalian? Aku takjub, aku kagum kepada Nabi Muhammad. Dia mengajarkan sebuah kitab bernama Al-Quran yang tidak pernah berubah, yang masih dilestarikan, yang masih dijaga original teksnya sampai hari ini. Beranikah kalian yang mengaku ajaran kasih mengasihi Nabi Muhammad? Berani? Tidak, kalian teori saja. Mulut kalian aja yang mengatakan kasih. Tapi kami, umat Islam, berani kami mengatakan Yesus manusia suci terkemuka dan di dunia dan di akhirat. Beliau tak tersentuh oleh kejahatan sedikit pun. Beliau adalah orang yang dikasihi oleh pencipta langit dan bumi. Beliau adalah utusan spesial untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Berani kami. Tak ada beban. Jadi kehadiran para apologet Islam Indonesia semata-mata untuk menyelamatkan saudara-saudara Kristen. Silakan. Ini si cantik ini, siapa beliau ini mengatakannya? Cantik, Kristen Muslim, cantik. Cantik. Ya, halo, halo, assalamualaikum, selamat malam ya, saya Muslim. Oh, Muslim. Apa yang disampaikan Mbak Cantik? Ini Mak hostnya dari tadi. Silakan Pak Nando. Pak Nando lagi ngopi. Pak Limenho.